Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hebat Berguna. Ketemu lagi dengan saya Afin Masyuri dalam channel kebanggaan kita bersama, Hebat Berguna. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan 9 kesalahan yang sering dilakukan oleh seseorang saat berbicara di depan umum. Tentunya setelah kita mempelajari apa saja sih kesalahan yang paling sering dilakukan, jangan sampai ya saat kita diminta untuk berbicara kita terjebak ke dalam 9 kesalahan tersebut. Namun pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya sebelum menonton video ini. Gak usah lama-lama ya, yuk kita tonton 9 kesalahan apa aja sih. Ya, kesalahan yang pertama Sobat Hebat Berguna adalah membaca layar atau slide. Tentunya Anda mengerti ya, kita ini sedang tidak berada dalam kelas membaca bersama, apalagi mendongeng. Nah, tanpa kita menyadarinya, terkadang saat berbicara tuh orang membacakan tulisan di dalam slide kemudian menindaklanjuti. Apalagi yang lebih parah nih, ada yang membaca mulai awal dengan keras sampai akhir. Tentunya kita mengetahui bersama audiens yang ada bersama kita ini, mereka itu bukan anak-anak TK. Mereka sudah mengerti semuanya kalau hanya urusan membaca. Jadi yang perlu kita sampaikan kepada mereka itu adalah bukan bagaimana kita membaca. Intinya, topik inti apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka ya harus kita persiapkan dengan bagus, bukan dengan cara membaca slide. Kalaupun seperti itu, audiens pun juga bisa membaca, Sobat Hebat Berguna ya. Maka saat kita menjadi seorang pembicara dan kita menggunakan media slide, maksud saya hindari membaca slide. Slide yang kita gunakan ini adalah sebagai media bagaimana audiens yang ada itu bisa cepat menangkap, bisa cepat paham dari maksud apa yang akan kita sampaikan. Bukannya kita membaca kemudian kita menindaklanjuti. Oh, kalau hanya sekedar membaca, semua orang bisa. Nah, adapun kesalahan yang kedua adalah mengunyah permen, entah itu permen biasa ataupun permen karet saat kita berada di atas panggung. Ya, bagi sebagian orang mengunyah permen ini adalah siasat ya untuk menghilangkan grogi agar tidak tegang. Namun perlu kita ketahui bersama saat audiens tahu kita berbicara nih, kita mengunyah permen, kita nggak sadar itu adalah hal yang sangat menjengkelkan sekali bagi mereka. Hindari Sobat Hebat Berguna untuk mengunyah permen saat kita berbicara. Ya, ini termasuk dalam 9 kesalahan yang sering terjadi. Walaupun kalian tidak berpikir saya tidak pernah, tapi nyatanya public speaker itu ada loh yang mengunyah permen saat ngomong di depan umum. Harus kita hindari teman-teman. Ya, adapun kesalahan yang ketiga adalah berbicara dengan jargon ataupun bahasa yang terlalu ilmiah, yang terlalu tinggi. Saking ilmiahnya mereka tidak paham apa yang kita maksud. Ingat Sobat Hebat Berguna, tujuan kita saat berbicara itu adalah menyampaikan pesan agar ini bisa dipahami oleh audiens, kemudian mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita berbicara kepada mereka, kita tunjukkan wawasan informasi kepada mereka, hal yang baru yang bisa dicerna dan ditangkap oleh mereka tentunya. Bukannya kita berbicara dengan bahasa yang ilmiah, infiltrasi, kemudian ini akan menjadi sebuah inaugurasi apalah dan lain sebagainya, ataupun jargon-jargon yang sangat pelik yang susah dipahami oleh mereka. Bukannya ini akan menambah wawasan mereka, tapi mereka akan semakin bingung dan linglung dengan jargon-jargon yang tidak bisa dicerna oleh mereka. Intinya dari bahasan ini adalah berbicaralah dengan bahasa yang mudah dicerna oleh mereka. Jangan sampai kita kebalikannya ya, semakin ilmiah semakin tidak mudah dipahami. Salah, ilmiah itu yang mudah dipahami. Jadi banyak sekali orang yang sekolah tinggi sehingga saat ia diminta untuk menyampaikan hal, ia tidak mau menempatkan pembicaraannya itu pada audiensnya itu levelnya bagaimana. Yang ia sampaikan adalah bahasa-bahasa tingkat tinggi. Walhasil audiens semakin bingung. Ini adalah sebuah kesalahan Sobat Hebat Berguna. Kemudian yang keempat, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seseorang saat berbicara di depan umum adalah tidak siap sedangkan ia memaksa. Sehingga ketidaksiapan ini akan mengurangi performa tampilan kita dan kita akan berkata tidak profesional ya, seperti dan lain sebagainya.
Oleh karenanya saat kita tampil berbicara di depan umum, hendaknya kita memiliki persiapan yang sangat matang, persiapan yang sempurna, agar setiap kata yang kita utarakan kepada seluruh audiens itu terkonsep, tergagas dengan bagus, sehingga kita bisa berbicara, speaking dengan dahsyat, sahabat hebat berguna. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seseorang saat berbicara itu yang kelima adalah berbicaranya terlalu cepat atau terlalu lambat. Mungkin kita ingin mengukur sejauh mana pembicaraan kita di depan audiens ya. Nah, kemudian saat kita di awal-awal itu stabil dan tanpa tiada disadari kita akan kembali kepada tempo yang cepat. Audiens akan menilai kita, sobat hebat berguna. Oleh sebab itu kita sering-sering latihan agar pembicaraan kita itu temponya stabil. Semuanya memiliki resiko. Kecepatan menyebabkan apa yang kita sampaikan ke audiens tidak bisa menerima dengan baik. Mereka akan ketinggalan dengan maksud kita. Sementara dengan berbicara yang terlalu pelan, ini hanya akan menyebabkan audiens bosan. Bisa jadi mereka tertidur. Nah, yang paling pas itu adalah dengan tempo yang sedang, dengan irama yang pas, intonasi yang pas. Tentunya ini akan kita raih dengan latihan yang sering ya. Minta masukan dari teman-teman dan lain sebagainya. Ingat, dengan sering-sering kita latihan berbicara, temponya bagaimana, ini akan menjadikan ilmu public speaking kita semakin matang, sobat hebat berguna. Nah, adapun kesalahan yang keenam, sobat hebat berguna, saat berbicara di depan umum yang harus kita hindari adalah tidak ada pesan inti. Jika kita tidak memiliki pesan inti atau tidak jelas pembicaraan kita, maka itulah cara yang paling mudah untuk menghilangkan audiens kita. Nah, terkadang kita melihat orang yang saat berbicara itu sibuk mempromosikan dirinya, sibuk mempromosikan produknya. Di depan audiens ia sibuk ya untuk menyanjung dirinya, namun dia lupa di akhir dari apa yang ia ucapkan, ia tidak menyampaikan pesan inti dari maksud presentasi yang ia telah persembahkan kepada seluruh audiens. Ketahuilah bahwa yang ditunggu oleh audiens itu adalah pesan inti dari setiap apa yang kita sampaikan saat kita berbicara di depan umum. Oleh sebab itu, sekali lagi jangan lupa untuk menyampaikan pesan inti. Seberapapun lamanya yang kita sampaikan, seberapapun panjangnya yang kita ucapkan, di akhir kita harus menyampaikan pesan inti kepada seluruh audiens. Kemudian kesalahan yang ketujuh, sobat hebat berguna, adalah terlalu lama saat berbicara. Mungkin saat kita berbicara di depan umum dan kita tidak membawa stopwatch ataupun timer, ya, saat dalam keadaan good mood dan kita tidak melihat waktu, maka kita akan melambai-lambai, berdayun-dayun dengan ucapan kita. Tanpa kita sadari kita melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Iya, kalau para audiens yang sedang kita ajak berbicara itu nyaman dengan pembicaraan kita. Nah, bagaimana jika audiens tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan, sementara tanpa kita sadari kita ini ngomong aja terus, dan ini adalah kesalahan yang fatal. Sekali lagi, setiap pembicaraan harus kita rencanakan waktunya yang pas, jangan molor-molor amat. Terlalu lama saat berbicara, ini adalah sebuah permasalahan yang akan menjadi bumerang bagi kita sebagai seorang public speaker. Intinya audiens itu tidak suka untuk yang lama-lama, apalagi lama berbicara, cerita ngalor ngidul, dan di akhir dari pembicaraannya tidak ada inti yang disampaikan. Wow, sudah tidak ada inti, itu salah, ditambah berbicaranya terlalu panjang, salah double kuadrat. Ya, sobat hebat berguna. Ya, kemudian ada pun kesalahan yang kedelapan untuk seseorang yang sering berbicara di depan umum, itu adalah mengabaikan penampilan diri. Tentunya kita ini berdiri, semua audiens mata terpanah dan tertuju kepada kita. Bagaimana bisa seseorang maju tanpa mengindahkan penampilan dirinya? Bagaimana hairstyle-nya? Bagaimana gaya busananya? Bagaimana apakah ia pakai parfum dan tidak? Orang yang cuek dengan penampilan yang amburadul tentunya akan mengurangi atensi, mengurangi keterpikatan seorang audiens terhadap diri kita. Oleh sebab itu,
Kalau kita menjadi seorang public speaker apapun itu dalam kegiatan apapun, maka perhatikanlah penampilan diri kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki sobat hebat berguna. Nah sobat hebat berguna, ini yang terakhir nih, yang ke-9. Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seorang pembicara itu adalah membiarkan ponsel HP-nya aktif hidup. Sehingga ini akan menjadi sebuah kesalahan besar saat Anda berbicara, menyampaikan sesuatu, presentasi, diskusi, kemudian Anda menyampaikan pendapat, memimpin rapat, berikan sambutan dan lain sebagainya. Di tengah-tengah pembicaraan, tahu-tahu ponselnya berbunyi. Jangankan ponsel Anda yang berbunyi, ponsel audiens pun apabila berbunyi dengan suara yang kencang, Anda jengkel, bukan? Karena fokus bisa terganggu. Apalagi ponsel Anda sebagai pembicara utama yang mana seluruh mata itu tertuju kepada Anda. Oleh sebab itu, nggak bisa kita bayangkan saat kita berbicara tahu-tahu HP-nya berbunyi. Oleh sebab itu, ya sekali lagi, mari kita biasakan saat kita menjadi pembicara, ponsel itu dinonaktifkan. Baik, sobat hebat berguna, demikianlah tadi 9 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seseorang sedang berbicara di depan umum yang harus kita hindari. Semoga kita bisa mempelajari dari ini semua, belajar untuk menjadi lebih baik, belajar menjadi pembicara yang hebat, yang profesional, yang disegani, yang dicintai oleh seluruh audiens. Ya, kita menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mempelajari kontennya, terima kasih sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Allahumma fiq illa qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.